Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas pemahaman kalian tentang 4 musim di Jepang. Nggak cuma itu, selesai dari sini, dijamin kalian bakal bisa ngobrolin musim kesukaan kalian sendiri pakai bahasa Jepang dengan super lancar. Siapin fokus kalian ya, karena materi kita hari ini benar-benar praktis dan seru banget. Nah, sebelum kita mulai, coba saya tanya deh, tahu nggak gimana caranya membicarakan musim favorit kalian dalam bahasa Jepang? Jangan cuma didengerin aja ya, yuk coba ucapin bareng-bareng, pengucapannya dengan lantang sama saya. Anggap aja kita lagi ngobrol langsung nih. Oke, ini dia rute belajar kita hari ini. Pertama, mengenal 4 musim Jepang. Kedua, kosakata cuaca dan alam. Ketiga, membandingkannya dengan musim di negara Anda. Dan yang terakhir, apa musim kesukaan Anda? Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, mengenal 4 musim Jepang, atau dalam bahasa Jepangnya kita sebut Shiki. Coba lihat deh alur waktu ini. Perputaran tahun di Jepang itu kerasa banget bedanya. Semuanya berawal dari cantiknya musim semi di bulan Maret, terus pelan-pelan transisi ke intensitas hawa musim panas di bulan Juni. Abis itu, kita bakal disambut hembusan angin sejuk musim gugur di bulan September, dan puncaknya, cuaca beku musim dingin di bulan Desember. Ritmenya bener-bener muter teratur kayak gitu terus. Lanjut ke bagian kedua, kosakata, cuaca, dan alam. Di sini, kita nggak bakal sekedar ngapalin ya. Triknya, kita lompatin aja terjemahan kaku dan langsung hubungin kata bahasa Jepang itu ke sensasi visualnya. Bayangin aja, coba lihat bunga-bunga kuning cerah di sebelah kiri. Langsung kerasa kan vibe haru alias musim semi? Beda drastis sama bunga hydrangea yang basah kuyup di sebelahnya. Nah, itu ciri khas banget buat Tsuyu, musim hujan yang biasanya datang di awal musim panas. Ngomong-ngomong soal suhu, ini juga bisa banget kita rasain secara visual. Berasa banget kan gerahnya dari gambar orang keringetan itu? Itu namanya Atsui. Beda banget sama orang di sebelahnya yang lagi menggigil kedinginan. Nah itu Samui. Coba deh sambil nonton ini kalian sebutin keras-keras. Atsui, Samui. Kalau kita ngerasain maknanya sambil bayangin visualnya, pasti jauh lebih gampang nempel di otak. Gak cuma itu, alam di Jepang juga punya primadonanya sendiri tiap musim. Pasti udah pada tahu kan sama ikon musim semi di sebelah kiri itu? Yap, sakura. Tapi tunggu sampai masuk musim gugur. Ada pemandangan eksotis daun-daun merah yang berguguran di sebelah kanan. Namanya momiji. Dua-duanya ini tuh benar-benar penanda waktu yang super ikonik di budaya Jepang. Masuk ke bagian ketiga nih, musim di negara Anda. Sekarang mari kita bandingin iklim Jepang ini dengan cuaca yang biasa kita alami tiap hari, khususnya buat kita yang tinggal di negara tropis. Perhatiin deh kontras yang lumayan tajam ini. Di grafik sebelah kiri, suhu di Jepang tuh kerasa banget naik turunnya ngikutin Shiki atau 4 musim tadi. Coba bandingin sama iklim tropis di sebelah kanan. Lurus-lurus aja kan, pembagian utamanya cuma ada 2. Uki alias musim hujan sama Kanki musim kemarau. Jomplang banget ya. Malah kalau kita tinggalnya dekat Khatulistiwa, setahun itu bisa dirangkum cuma pakai 1 kalimat aja. Zutto Atsui desu, alias panas terus-menerus. Wah, apalagi kalau lagi puncaknya, suhunya bisa nembus 40 derajat Celcius loh. Oh iya, 40 derajat itu dalam bahasa Jepang kita sebut yonjiudo. Nah, karena ngomongin musim, itu berarti ngomongin sesuatu yang silih berganti. Penting banget buat kita tahu cara mengekspresikan perubahannya. Kuncinya ada di pola tata bahasa Niku Narimasu, yang gampangnya berarti menjadi. Jadi, misal cuaca awalnya itu atsui atau panas, terus perlahan berubah, kita bisa bilang Atatakaku Narimasu, yang artinya cuacanya menjadi hangat. Oke, sampai juga kita di bagian keempat, apa musim kesukaan Anda? Di sini, kita bakal mempraktekkan semua kosakata tadi ke obrolan dunia nyata. Ini saatnya kita praktek. Teman kita, Aram, dengan mantap bilang kalau dia tuh paling suka banget sama musim gugur. Dia bilangnya, Aki ga ichiban suki desu. Tapi yang paling menarik adalah gimana dia ngejelasin alasannya nih. Mari kita bongkar. Gimana sih cara ngejelasin karena atau alasan dalam bahasa Jepang? Gampang banget, rumusnya super elegan. Kalian tinggal tambahin aja kata desukara di akhir kalimat alasan kalian. Udah, sesederhana itu buat bilang ya karena hal ini. Bener-bener lugas dan rapih. Coba kita lihat gimana Aram pakainya ya. Dia pakai desukara ini buat ngejelasin kalau dia suka musim gugur karena dia emang gak kuat aja sama hawa panas. Bahasa Jepangnya Atsui no ga nigate. Digabungin deh jadi satu, Atsui no ga nigate desukara. Wah, gampang banget kan? Nah,
Beda lagi nih sama Kawano. Dia juga sama-sama suka musim gugur. Tapi coba dengerin. Alasannya 180 derajat berbeda. Dia suka murni karena pemandangan daun merah momiji itu cantik banget. Makanya kalimatnya jadi gini, Momiji no keshuki ga kirei desu kara. Alasan boleh beda, tapi rumusnya tetap sama. Lain lagi ceritanya sama Mary, kalau dia justru cinta mati sama musim panas. Kenapa? Soalnya dia emang suka banget sama hawa panas, alias Atsui no ga daisuki. Plus, dia punya hobi asyik, main-main di laut atau naik gunung. Nah, main di laut atau gunung ini disebut umiyayamade asobu. Yuk kita rekap bentar formula saktinya biar kalian makin jago. Pertama, sebutin dulu dong dengan jelas apa musim kesukaan kalian. Kedua, kasih tahu cuaca atau aktivitas apa yang kalian suka atau nggak suka. Terus yang terakhir, kunci kalimat kalian dengan alasan yang solid, lalu tutup pakai kata desukara. Udah deh, terstruktur banget dan pastinya kedengaran natural. Sekarang, giliran kalian. Saya tantang kalian buat langsung jawab pertanyaan ini pakai bahasa Jepang sekarang juga ya. Sukinaki setsu wa itsu desu ka? Hayo, kapan musim kesukaan kalian dan apa alasannya? Ingat loh teman-teman, belajar ngomongin cuaca dalam bahasa Jepang itu bukan sekedar ngapalin kata-kata aja, tapi juga ngerasain gimana budaya mereka tuh bener-bener menghargai setiap perubahan alam. Keren banget kan? Terus semangat latihannya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.